Ya, dan masih bersama kami di Bincang Hal Indonesia, dan kalau kita berbicara tentang fenomena alam, terutama El Nino, memang tidak bisa diprediksi. Bahkan BMKG pun mungkin masih agak susah juga nih untuk memprediksi keadaan alam yang sering berganti-ganti seperti ini. Ya. Dan ini masih akan mempunyai potensi untuk curah hujan yang lebih tinggi, cuaca ekstrim, dan akhirnya berdampak pada banjir. Oke, Nah, kita akan kembali ke Pak Henry. Oke, Pak Henry, ini kalau kita melihat potensi banjir di Jakarta dari 3 hal yang tadi ya, kemudian yang hujan di hulu, kemudian hujan di Jakarta sendiri, dan juga potensi rob ini sendiri. Dari 3 hal ini yang sebenarnya yang sangat atau paling berbahaya untuk daerah Jakarta ini sendiri yang mana? Kalau yang paling berbahaya itu sebenarnya itu sih mungkin dari hulu ya. Karena hulu itu kan mendatangkan air sekali banyak sehingga melimpah tergenang. Kalau hujan lokal ini mungkin ada tergenang yang di jalan-jalan yang sifatnya pun juga itu pun kan sementara. Ya. Sekarang kan kita udah merapikan salurannya, dan genangannya pun juga sekarang cepat surut gitu. Oke, dan ini juga sebenarnya kerja dari pompa sendiri ya? Iya, ada yang kerja dari pompa, juga ada juga dari, kita kan punya juga namanya Satgas yang siap tiap hari muter bersihin saluran semuanya gitu. Oke, dan ini sebenarnya ada sekitar berapa pompa yang berfungsi, yang tersedia, dan berapa yang berfungsi saat ini? Kita tuh semua total pompa itu ada 149 lokasi. Oke. Jumlahnya total itu sekitar 454 unit pompa. Kalau nggak salah itu angkanya itu 449 kubik per detik. Oke, dan itu berfungsi semua dengan baik? Nah, kondisi sekarang itu ada 16 unit pompa dalam kondisi rusak. Ini kita lagi berusaha supaya pompa 16 unit ini akan segera dalam proses perbaikan. Oke, dengan kondisi 16 pompa yang rusak ini, apakah kemudian mempengaruhi, kemarin sempat terjadi sedikit ada potensi genangan air di Jakarta? Apakah itu juga salah satu penyebab dari rusaknya 16 pompa air tersebut, Pak? Jadi gini, sistem kita ini kan kalau genangan di jalan itu kan dia bertahap ya, dari air jalan masuk ke saluran, atau kita samaning masuk got masuk ke suatu polder atau waduk. Nah, dalam kondisi-kondisi hujan kemarin itu memang kita kan sebelum hujan datang nih, posisi waduk kita tuh selalu rendah. Kita bikin yang paling LWL nama low water level, ini paling rendah, sehingga apabila nanti hujan itu kita airnya tampungnya lebih banyak gitu, untuk mengantisipasi datangnya air gitu. Jadi mungkin masalah antri kan, kita kan hujan terus kan ada kayak tali-tali air kita namain itu. Kalau hujan kan mungkin masalah antri, yang penting salurannya itu lancar gitu. Oke, dan yang penting memang saluran harus lancar agar air bisa mengalir ke tempat yang lebih rendah agar tidak tergenang di Jakarta. Dan ini memang sangat diperlukan kesiagaan, khususnya dari Dinas Tata Air. Nah, seperti apa kesiagaannya dan kesigapannya, kita saksikan dalam tayangan berikut ini. Melalui Dinas Tata Air, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiagakan petugas untuk selalu bersiaga di setiap pintu air yang tersebar di wilayah DKI Jakarta. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya banjir di Jakarta dan juga sebagai langkah siaga peringatan dini akan datangnya banjir. Seperti pintu air Manggarai, di mana petugas dituntut untuk bersiaga 24 jam guna mencatat dan mengatur aliran air yang melintasi pintu ini. Karena jika ketinggian air di pintu ini mencapai siaga 1, maka 8 kawasan di Jakarta seperti Kampung Pulo, Kebon Baru, Kampung Melayu Kecil, Bidara Cina, Tanjung Lekong, Penggandengan, Cawang, dan Kalibata akan terendam banjir. Namun saat ini pengoperasian pintu air Manggarai lebih optimal, mengingat pintu air ketiga yang dibangun sejak April 2013 telah beroperasi pada akhir tahun 2014 lalu. Sementara itu di Waduk Setiabudi Timur, Jakarta Selatan terdapat 6 pompa yang difungsikan sebagai penyedot air waduk. Namun 2 dari 6 pompa tersebut saat ini tidak bisa dioperasikan karena mengalami masalah. Tidak berfungsinya 2 pompa ini tentu berpengaruh terhadap kapasitas hisap air di Waduk Setiabudi Timur yang seharusnya bisa menghisap air sampai ketinggian 5 cm per jamnya. Karena jika air melebihi ketinggian kapasitas waduk yang setinggi 300 cm, pemukiman warga di sekitar waduk akan terancam tergenang banjir. Ya, itu tadi kondisi waduk yang memang ada 2 pompa yang rusak di Setiabudi ya. Kita doakan saja semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, kita kembali ke Pak Henry. Pak Henry, ini kalau kita kondisi waduk di Jakarta secara umum seperti apa kondisinya? Apakah memang sudah siap untuk menghadapi
fenomena El Nino yang berkepanjangan ini? Ya, jadi mungkin tadi saya nonton masalah tadi ada pintu Manggarai ya. Waktu mungkin minggu kemarin kita rapat itu kan ada 3 pintu. 3 pintu itu larinya ke BKB. Ada 1 pintu lagi yang lari ke Ciliwung Lama. Nah, kemarin atas perintah gubernur itu untuk membagi supaya airnya tidak semua ke BKB, kita bagi, kita buka full nih pintu nih yang arah ke Ciliwung. Ciliwung namanya Ciliwung Lama lah. Itu larinya nanti ke mana? Ke Istiqlal gitu loh. Lari ke Istiqlal itu kita buka full sehingga nanti air dibagi. Nah, kalau dulu kan bertahap gitu loh. Sekarang enggak, kita buka kita full sehingga bagi sehingga untuk mengurangi beban di BKB-nya. Nah, itu. Terus yang masalah pompa rusak ya, memang kalau pompa rusak ini kayak Setiabudi memang ada 2 memang pompa kita rusak sana. Itu memang kita lagi proses perbaikan. Nah, proses perbaikan perlu waktu karena pompanya ini kadang-kadang kan pompa khusus, bukan pompa yang kecil-kecil itu kalau ada kerusakan itu harus dibikin dulu gitu loh. Jadi itu memang khusus, tapi kita berkontak dengan ATPM gitu loh. Oke, nah ini tadi terkait masalah pompa. Nah, ini kan sebenarnya sudah dilakukan pengerukan beberapa sungai dari tahun lalu juga ya, dan ini sudah seberapa efektifkah dan signifikankah bisa meminimalisir genangan air? Oh ya, memang ini berpengaruh besar. Soalnya kayak Kali Grogol kita keruk itu sampai 1 meter itu Kali Grogol dan Tumenten itu berpengaruh sekali. Terus kita keruk dari Kamal, kita keruk di daerah, malahan kita bukan keruk aja, keruk sekalian mengembalikan fungsinya yang sebelumnya banyak bangunan. Betul. Terus dibangun menyempit. Nah, itu kita kembalikan fungsinya supaya airnya cepat mengalir. Oke, itu kalau dari waduknya atau sungainya sendiri. Tapi kalau dari gorong-gorongnya sendiri, Pak, seperti kita tahu bahwasanya juga mungkin banyak entah sampah, kemudian endapan lumpur yang memang mengganggu aliran air sendiri untuk sampai ke waduk. Nah, untuk gorong-gorong kebetulan kemarin kan yang lagi ngetop tuh Jalan Merdeka Selatan ya. Jadi Merdeka Selatan itu memang kita temuin sampai kabar kemarin tuh saya dapat tuh sekitar 25 truk kulit kabel. Nah, ini dia, ini sebenarnya masih bertanya-tanya dari mana, tapi mungkin kita nggak usah cari-cari dari mana. Nah, ini impact-nya seperti apa? Apakah sempat memberikan dampak negatif? Yang jelas sih kalau lihat sebanyak itu pasti ada dampak negatifnya. Bayangkan aja yang gorong-gorongnya misalnya 1,5 meter kali itu ada sekian banyak, pasti menghambat aliran air yang kebetulan itu menuju ke Kali Krukut di Jalan Abdul Muiz. Oke, dan ini sebenarnya soal sampai tidak ketahuan saat itu, kira-kira nggak daerah mana saja yang akan tergenang dan seberapa parah? Ya, kalau seandainya kalau itu tidak diambil hujan deras, itu daerah Merdeka Selatan, Sabang itu akan tergenang. Merdeka Selatan itu dekat Monas itu akan tergenang karena sistem drainasenya itu larinya ke sana semua. Oke, memang selama ini SOP-nya sendiri seperti apa sih, Pak, dari Dinas Tata Air untuk mengetahui saluran gorong-gorong yang ada di Jakarta ini sendiri? SOP sebenarnya kan memang SOP-nya seharusnya itu kita cek. Kita masuk ke dalam, cek. Ini kan karena kemarin itu ada petugas dari Suku Dinas Tata Air Jakarta Pusat, kebetulan masuk ngelihat ada tumpukan diambil, kok makin di situ makin banyak gitu. Nah, akhirnya ditelusurin. Memang kita sekarang lagi telusurin sampai ke Kali Krukutnya nanti atau Jalan Abdul Muiz-nya. Baik, dan semoga memang bisa benar-benar ini ya, terbongkar lah ya siapa oknumnya dan juga demi kebaikan bersama. Betul. Nah, ini kalau tadi kita bicara tentang El Nino yang akhirnya berkepanjangan, tapi setelah itu ada La Nina yang luar biasa juga, bisa lebih ekstrim. Gitu. Nah, ini kan targetnya seperti apa? Apakah bisa terkejar sampai awal tahun depan? Kita akan bahas setelah jeda berikut. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.